di pada PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, sementara Hasto menyebut pemirsa kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut kegaduhan dalam kasus Rasman dan Hotman Paris berujung adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Owiwobo yang membuat keduanya terlibat saling sindir. Saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Owiwobo membuat keduanya terlibat saling sindir saat diwawancarai wartawan. Sebelumnya Firdaus mengaku memiliki gunung yang dianggap melebihi kekayaan Hotman Paris. Firdaus menambahkan bahwa gunung yang ia miliki mengandung uranium yang bisa menghidupi seluruh dunia selama 2000 tahun. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu, aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sementara Hotman Paris menanggapi ungkapan Firdaus tersebut sebagai lawakan. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang
Apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di itu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau memang bisa membiayai dia, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Saling sindir di media sosial juga terus bergulir seiring berjalannya kasus antara Hotman Paris dan Rasmat Nasution. Tim Liputan iNews melaporkan.